Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Kami percaya Bapak Ibu saudara-saudari ada dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kami percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Kami sangat berbahagia pagi hari ini dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Kita pagi hari ini akan berdoa puasa bersama-sama, ibadah doa puasa bersama-sama melalui online ini, melalui Instagram dan YouTube. Kami percaya kita semua di rumah-rumah. Kita berharap Tuhan hadir. Kita percaya Tuhan melawat kita hari ini. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita satukan hati kita. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi setiap kami. Anugerah-Mu berlimpah, kasih-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang berada di rumah kami masing-masing. Kami persiapkan hati kami untuk kami menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami mengagungkan nama Tuhan pagi hari ini. Lawat kami Tuhan, jamah kami. Kami percaya janji-janji Tuhan sedang digenapi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau yang Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami terus bangun kepercayaan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Tuhan yang Kau isi hati kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau yang Kau janjikan,
Bapak Pendeta Rudi Pasaribu Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi hamba-Mu dan berbicaralah Engkau bagi kami semua. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya sekalipun kita ada di masa-masa kegoncangan, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun singa-singa muda merana karena kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mari buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan sama-sama membaca. Saya membaca dari tempat ini, saudara membaca dari rumah saudara masing-masing. Mari sama-sama kita baca. Judulnya adalah Roh Kudus dijanjikan. 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada satu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Langsung ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 40 hari berulang-ulang setelah Dia bangkit, selama kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus sangat-sangat intens berbicara tentang kerajaan Allah kepada murid-murid. Hal ini memang sudah Dia sampaikan berulang-ulang melalui banyak gambaran dan perumpamaan kepada murid-muridnya dalam Matius pasal yang ke-13. Namun ketika 40 hari kebangkitannya, Yesus lebih lagi berbicara lebih dalam lagi tentang kerajaan Allah ini kepada murid-murid. Kenapa demikian? Karena sekarang Kristus akan naik ke surga dan waktunya Roh Kudus segera akan dicurahkan atas gerejanya. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan atas gerejanya, maka seperti perumpamaan dalam Matius 13 itu, maka benih dari kerajaan Allah itu sekarang akan mengeluarkan hasil sampai 100 kali lipat ganda. Saudara, kita tahu Yesus mengajarkan tentang hal tentang kerajaan Allah melalui banyak gambaran-gambaran. Dia membicarakannya melalui benih sesawi, dia membicarakannya melalui ragi, dia menggambarkannya melalui seperti harta yang terpendam dalam tanah,
dia juga menggambarkan hal kerajaan Allah ini seperti mutiara yang dicari orang, juga pukat yang dilabuhkan. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan atas gerejanya, maka seperti perumpamaan dalam Matius pasalnya yang ke-13 itu, maka benih yang dari kerajaan Allah itu akan mengeluarkan hasil sampai 100 kali lipat ganda. Sekalipun benih itu tumbuh di antara lalang dan dengan banyak perlawanan, tetapi biji sesawi yang terkecil itu akan menjadi yang terbesar di antara tanaman-tanaman yang lain. Yang percaya katakan amin. Dan ragi yang sedikit itu akan mampu mengkamirkan tepung 3 sukat. Harta yang terpendam di dalam tanah itu akan ditemukan orang sekalipun tanpa disengaja. Dan mutiara yang sangat berharga dan indah itu akan didapatkan oleh orang-orang yang bersungguh hati mencarinya. Dan pukat yang dilabuhkan itu sekarang akan menarik begitu banyak ikan, begitu banyak jiwa. Dan sekarang semuanya itu hal kerajaan surga yang diumpamakan dengan hal-hal tadi, sekarang semuanya itu akan menjadi satu kenyataan. Kenapa? Karena Roh Kudus segera dicurahkan atas mereka. Yesaya 32 ayat 15 berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Yang bersukacita atas penggenapan janji Allah ini, sama-sama katakan amin. Amin. Saudaraku, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya atas kita, dan semua gambaran tentang kerajaan Allah akan digenapi, diwujudkan di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam hidup kita dan melalui hidup kita, ketika Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita. Saudara, Roh Kudus adalah janji Bapa yang disediakan bagi kita. Roh Kudus, Tuhan Yesus pernah menghembusi murid-murid dengan Roh Kudus, mengurapi mereka dengan kuasa, dan mereka sudah melihat dampak-dampaknya yang luar biasa ketika Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Mereka melihat dampak yang sangat luar biasa, yakni ketika Yesus mengutus mereka untuk memberitakan firman Allah ke kota-kota terdekat. Mereka memberitakan firman Allah dengan penuh keberanian. Mereka menyembuhkan orang-orang sakit, mereka mengusir setan-setan, dan mereka pulang dengan kabar yang luar biasa. Nah, sekarang mereka bukan hanya akan dihembusi dengan Roh Kudus, tetapi mereka akan mendapatkan kuasa secara lebih besar lagi. Mereka akan dibaptis dengan kuasa itu. Mereka akan ditenggelamkan dalam kuasa itu. Dengan demikian, mereka ada di dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di dalam mereka. Kalau mereka dihembusi dengan Roh Kudus, mereka melihat dampaknya luar biasa. Bayangkan apa yang bakal terjadi ketika mereka dibaptis, diselamkan di dalam kuasa yang besar ini. Bukan hanya dihembusi. Yang mau mengalami janji Bapa atas hidupnya, sama-sama katakan amin. Saudaraku, ada banyak orang yang tidak mengalami anugerah janji Bapa, dibaptis oleh Roh Kudus atas hidupnya. Kenapa? Karena mereka dipenjara oleh pemikiran bahwa mereka harus bekerja, melayani lebih lama lagi dan lebih keras lagi untuk mendapatkan janji itu. Padahal itu telah disediakan oleh Bapa baginya, asalkan dia bersedia menjadi saksi Kristus. Saudara, singkirkan segala hal dari hidup kita yang menghalangi dan merintangi berkat yang Bapa telah sediakan.
Singkirkan semua itu. Saudara harus menyingkirkan tembok yang menghalangi, yang membuat kita tidak mampu percaya kepada hal-hal yang supranatural dari Allah. Singkirkan semuanya itu. Yesus sebelumnya sudah menghembusi mereka dengan Roh Kudus agar membuka pikiran mereka, agar mereka bisa menerima hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ajaib, yang bersifat mujizat dengan iman mereka, agar mereka mengerti hal-hal yang rohani. Jangan menjadi tidak percaya, saudara, tetapi percayalah. Alamilah janji yang Bapa sediakan. Bukalah hati kita, buka pikiran kita, dapatkan janji Bapa hari ini. Amin. Nah, saudaraku, mereka harus menunggu di tempat yang ditentukan oleh Yesus. Upper room, sebuah loteng di sebuah rumah. Satu tempat yang sudah ditentukan di kota Yerusalem, di loteng atas. Sebab di tempat itulah pertama-tama Roh Kudus dicurahkan. Di loteng atas, Roh Kudus dicurahkan di tempat di mana Yesus menentukannya. Nah, sekarang loteng atas ini tempat untuk mengalami pencurahan Roh Kudus ada di dalam setiap ibadah kita kepada Tuhan. Terlebih khusus di dalam doa, pujian, dan penyembahan yang kita naikkan. Oleh sebab itu ketika kita bernyanyi kepada Tuhan, untuk Tuhan, memuji menyembah Tuhan, sertakan segenap dan totalitas hati kita, pikiran, kekuatan kita kepada Tuhan, supaya pencurahan lawatan Tuhan itu, Roh Kudus itu dicurahkan atas hidup kita. Nah, tempat yang ditentukan sekarang untuk mengalami pencurahan Roh Kudus bukan di loteng atas lagi, saudara, tetapi atas setiap ibadah-ibadah yang berlangsung, di atas setiap doa pujian setiap umatnya. Kalau ada sorga di atas bumi, maka disinilah tempatnya. Di dalam setiap ibadah kita. Sebab Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Amin, saudaraku. Loteng atas itu, doa, pujian, penyembahan itu seperti kaki Dian yang paling cocok untuk meletakkan pelita dan mendirikan terang-terang itu, lidah-lidah api itu, di dalam doa, pujian, dan penyembahan kita. Oleh sebab itu, jangan hanya sekedar bernyanyi, tetapi sertakan totalitas hidup kita, hati kita, pikiran kita, kekuatan, segenap hidup kita. Sertakan itu di dalam pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan bersemayam, Tuhan bertakhta di atas setiap pujian penyembahan umatnya. Alami kuasa dan lawatan Roh Kudus. Yesus berkata bahwa kuasa itu akan diberikan tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Tapi Yesus tidak memberitahu hari apa, hari keberapa, jam keberapa hal itu akan terjadi. Oleh sebab itulah mereka harus betul-betul mempersiapkan diri setiap hari agar ketika lawatan itu terjadi, mereka dipantaskan untuk mengalami satu lawatan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Murid-murid yang berkumpul, berdoa dan menantikan pencurahan Roh Kudus pada saat itu sudah melewati hari-hari tanpa tanda-tanda apapun. Bentuk seperti apakah yang akan terjadi, mereka tidak bisa membayangkan hal itu. Namun janji yang besar ini, yang Yesus katakan ini, harus mereka nantikan. Sebab hanya Roh Kuduslah yang dapat memberdayakan setiap orang percaya
untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Oleh sebab itulah mereka tidak boleh pergi meninggalkan Yerusalem dan memberitakan Injil sebelum mereka dibaptis di dalam kuasa Roh Kudus, sebelum mereka ditenggelamkan dalam kuasa yang besar ini. Sebab keefektifan dan dampak kuasa dari pemberitaan firman itu bukan berasal dari kemampuan kita berbicara, tetapi berasal dari Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan selain dari pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itulah, sekalipun mereka tidak mengetahui kapan hal itu akan terjadi dan bagaimanakah peristiwa pencurahan itu terjadi, mereka tidak bisa membayangkan hal itu. Namun janji yang besar yang Yesus sampaikan ini harus mereka nantikan hari lepas hari. Memasuki hari yang ke-10, mereka tetap percaya bahwa sesuatu yang ilahi pasti terjadi. Pasti terjadi. Walaupun tidak ada tanda-tanda apapun yang mereka rasakan, mereka terus berdoa. Mereka yakin dengan iman percaya mereka terhadap yang Yesus janjikan. Dan benar, sesuatu yang bersifat natural, supranatural, sesuatu yang bersifat supranatural sedang bergerak pertama-tama di dalam ruang-ruang iman mereka terlebih dahulu. Di dalam ruang-ruang iman mereka, dan datang seperti tiupan angin keras yang menghembusi mereka yang ada di dalam ruangan yang tertutup itu. Mata mereka mulai terbuka untuk melihat hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ilahi. Mereka dapat melihat nyala api, lidah api bertebaran di antara mereka. Lalu mereka merasakan satu lawatan ilahi yang menggoncangkan tubuh mereka. Lalu mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengucapkannya. Mereka mengalami pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus, dibaptis di dalam kuasa Allah. Lalu mereka pergi memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Sungguh luar biasa. Esensi daripada Pentakosta, esensi daripada Pentakosta adalah mengalami secara langsung perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Esensi daripada Pentakosta adalah mengalami secara langsung perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dan mengalami transformasi, perubahan hidup dan pertobatan yang spontan. Inilah yang Roh Kudus lakukan ketika Dia dicurahkan atas setiap orang percaya. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Saudara harus datang dengan satu kebutuhan yang besar akan Tuhan, akan jamahannya dan akan lawatannya. Datang dengan satu rasa haus dan lapar akan Tuhan. Seberapa kita haus dan lapar akan Tuhan, sejauh itu juga Tuhan akan memenuhi setiap hati kita. Amin. Yesus berkata bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, banyak pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan dan diselesaikan. Amanat agung Tuhan yang harus dikerjakan dan dituntaskan. Kita harus berjalan dalam roh dan kuasa Tuhan. Kita perlu Roh Kudus mengurapi dan membaptis kita dengan kuasa yang besar. Berapa banyak di antara saudara di tempat ini yang rindu
haus dan lapar akan Tuhan? Lambaikan tangannya. Berapa banyak yang haus dan lapar akan Tuhan di tempat ini? Berapa banyak di antara saudara yang rindu lagi, membutuhkan lagi pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari ini? Didiami dengan Roh Kudus dengan dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda. Kita didiami oleh Roh Kudus ketika kita menjadi percaya kepada Yesus, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan selain oleh pekerjaan Roh Kudus. Tetapi didiami oleh Roh Kudus belum tentu dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, setiap orang percaya yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka harus diberdayakan dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya, menjadi saksi yang efektif, yaitu ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka dibaptis di dalam kuasa yang besar itu. Berapa banyak di sini yang haus dan lapar akan Tuhan? Berapa banyak yang membutuhkan pengalaman dibaptis, dipenuhi lagi dengan Roh Kudus hari ini? Amin. Mintalah kepada Tuhan. Mintalah dengan satu kebutuhan yang besar akan Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh mau menjadi saksi Kristus, maka hari ini saudara dapat dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang mau mengalaminya, katakan amin. Katakan amin. Yes, oleh sebab itu, mari siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari bangun iman saudara, bangun, buka hati saudara. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengalami pengalaman supranatural. Kita minta Tuhan supaya Tuhan membukakan mata kita, supaya kita mengerti dan memahami hal-hal yang supranatural, yang ajaib, yang bersifat mujizat, bahwa janji Bapa ini adalah milik kita, adalah untuk kita. Setiap yang haus, setiap yang lapar akan Tuhan, setiap yang mau mempersembahkan hidupnya untuk memuliakan Tuhan, setiap kita yang rindu untuk menjadi saksi yang memenangkan banyak jiwa-jiwa, mari bawa hati kita, bawa hidup kita. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus membaptis kita. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya, ya Allah, ya Syadi. Ya Allah, ya Syadi, ya berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, saudara. Mari angkat tangan kita sama-sama. Urapilah kami dengan minyak baru.
Sekali lagi urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak. Penuhilah kami sekarang ya Tuhan, urapi dan jamah setiap umat-Mu, setiap kami yang haus lapar, yang datang dengan satu kebutuhan yang besar akan Tuhan. Untuk Tuhan lawan, Tuhan penuhi, untuk Tuhan urapi, Tuhan pulih, Tuhan hiburkan, Tuhan kuat. Sekarang curahkan roh-Mu atas kami, curahkan roh-Mu atas umat-Mu, curahkan roh-Mu Tuhan atas kami semua. Urapi kami dengan minyak. Bergeraklah Roh Kudus atas kami. Lidah-lidah api, lidah-lidah seperti nyala api menjamah setiap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Jamah setiap hati, jamah setiap hati. Bukakan mata kami, singkapkan hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Dicurahkan di tempat ini. Urapi Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Mari angkat hati kita di hadapan Tuhan, sertakan hati kita dalam pujian kita kepada Tuhan. Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Sekarang curahkan roh-Mu ya Tuhan, pulihkan setiap hati, sembuhkan setiap luka, sembuhkan setiap kekecewaan. Bangkitkan kami sekarang Tuhan, kami mau bangkit memuliakan Tuhan, kami mau bangkit menjadi saksi Kristus. Lawat kami Roh Kudus, lawat kami Tuhan, lawat kami. Curahkan kasih-Mu atas setiap kami, curahkan kasih-Mu atas kami, curahkan kuasa-Mu atas kami Tuhan, curahkan bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Sekali lagi yang membutuhkan Tuhan, sekali lagi datang dengan sungguh-sungguh. Lawatan-Mu, lawatan Tuhan terjadilah. Curahkan lawatan Tuhan saat ini. Curahkan roh-Mu, kasih, kuasa, kekuatan-Mu. Pulihkan kami, pulihkan kami, pulihkan setiap jiwa, pulihkan setiap jiwa, pulihkan setiap kekecewaan.
Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan dengan roh. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu, ya Tuhan. Tuhan, aku rindu, ya Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan. Mari angkat tangan di atas. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara tetap berharap kepada Tuhan. Tetap jaga hati saudara kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi yang terjadi, biarlah bukan keadaan dan kondisi yang mempengaruhi dan menguasai hati kita dan hidup kita, tetapi biarlah Dia yang ada di dalam kita yang sungguh-sungguh menguasai dan mempengaruhi seluruh jalan hidup kita, sehingga damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap berharap kepada Tuhan. Singa-singa muda bisa saja merana karena kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan dan berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Tuhan tahu memelihara hidup kita. Tuhan memperhatikan kesusahan-kesusahan setiap kita. Janda kafir yang ada di Sarfat, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, pun kesusahannya diperhatikan oleh Tuhan. Apalagi setiap saudara dan saya yang berharap dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu hati kami dipuaskan. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan, berikan kepada kami, sehingga itu semua memelihara hati dan pikiran kami untuk tetap percaya di tengah-tengah kegoncangan ini. Kami bersyukur sampai hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, karena kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur dimanapun kami berada, Tuhan melawat kami. Setiap hati yang haus lapar, Tuhan memperhatikannya. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Engkau tahu akan penderitaan, kesusahan dan pergumulan setiap kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah sekalipun melupakan dan membiarkan setiap kami. Bukankah kami semua adalah orang-orang yang ditebus oleh darah yang mahal? Kami percaya setiap kami tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Tuhan akan memelihara kami di tengah-tengah kesuraman dan kegoncangan yang ada.
Terima kasih Tuhan, dan ajar kami terus ya Tuhan. Tuntun kami dan kuatkan kami. Mampukan kami untuk kami dimampukan tetap mempermuliakan Kristus di tengah-tengah kegoncangan yang ada lewat kehidupan dan perbuatan kami. Tuhan melihat setiap hati kami, kuatkan setiap yang lemah, sembuhkan setiap yang sakit. Kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Engkau bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kami, bahkan mengubahkan yang buruk menjadi kebaikan bagi setiap yang percaya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan, dengan jajaran yang menolongnya, bahkan pemerintahan daerah ya Tuhan, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RT dan RW. Kami minta Tuhan, Engkau terus menolong, menuntun, membimbing, memberi hikmat-hikmat-Mu ya Tuhan, untuk bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia yang damai, Indonesia yang aman, Indonesia yang stabil, Indonesia yang rukun, Indonesia yang kuat, pulih, bangkit, Indonesia yang bisa bangkit daripada krisis ekonomi yang ada, bangkit dan bisa mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu, tolong mereka ya Tuhan. Kami juga doakan Pak Niko, Pak Johan, dengan para wakil dan keluarga mereka semua. Urapi para pemimpin rohani kami ini, urapi hamba-hamba-Mu, percayakan firman-Mu dan tuntunan hikmat-Mu, kuatkan, teguhkan hati mereka di dalam Engkau. Biarlah rancangan Tuhan, visi yang daripada Tuhan tercapai, terwujud, dan berhasil di dalam hidup mereka dan melalui hidup mereka ya Tuhan. Keluarga mereka semua terpelihara, diberkati dan jadi berkat dimanapun berada oleh Tuhan. Semua mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua umat-Mu Tuhan, Engkau berkati di Raya 19 ya Tuhan. Tuhan lawa, Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah doa puasa ini ya Tuhan. Kalau kami sebentar juga Tuhan akan menyiapkan persembahan kami, mari Tuhan Engkau memberkati setiap kami, sekalipun di tengah-tengah kesulitan dan banyak kekurangan Tuhan. Kami mau menabur ya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik dalam ibadah ini. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu yang memberikan persembahan mereka untuk kemuliaan-Mu, untuk pelayanan. Berkati hidup mereka, pulihkan mereka Tuhan, jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada, dan juga pelihara mereka dengan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah seluruh berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus Anaknya, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati hidup kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tetap kuat, tetap semangat, tetap berharap pada Tuhan, sebab orang yang berharap pada Tuhan pasti diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Sampai jumpa, jangan lupa besok jam 11 siang kita akan kembali beribadah melalui live streaming. Bapak Gembala kita akan menyampaikan firman Tuhan yang akan menguatkan, menimbulkan, dan memberkati kita semua. Sampai berjumpa Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.